Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ramadan di channel Pojok Bibit ya sahabat. Siapa yang tidak tahu mengenai tanaman dan media tanam ya sahabat. Sama halnya seperti manusia, tanaman juga memerlukan tempat tinggal ya sahabat. Tempat tumbuh, tempat hidup. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan jenis-jenis media tanam ya sahabat, yang baik untuk tanaman dan kandungan apa saja yang terdapat di media tanam tersebut. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di Pojok Bibit. Oke baik sahabat, lalu apa yang dinamakan dengan media tanam itu ya sahabat? Jadi media tanam itu merupakan tempat tumbuhan ya sahabat. Jadi dimana tumbuhan itu memulai fase vegetatif dan generatif itu dengan media tanam ya sahabat. Lalu apa bedanya dengan hidroponik ya sahabat? Mungkin sahabat semua itu berpikir bahwa hidroponik tidak menggunakan media tanam ya. Tentu hidroponik juga menggunakan media tanam juga ya sahabat, tetapi berbeda. Jadi media tanam itu ada dua ya sahabat. Pertama media tanam organik, kedua media tanam anorganik ya sahabat. Yang pertama media tanam organik, contohnya seperti apa? Seperti pakis-pakisan, moss, kokopit. Jadi media tanam ini terbuat dari bahan organik. Kedua, media tanam anorganik itu terbuat dari hasil pelapukan batu seperti pasir dan batu-batuan kecil. Jadi sahabat, di hidroponik juga ada yang dinamakan dengan rock wool ya sahabat. Jadi rock wool itu bukan busa sintetis ya, tapi rock wool itu terbuat dari batuan yang dipanaskan sekian derajat menjadi sebuah spons ya, yang bisa digunakan untuk media tanam ya sahabat. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan dengan contoh-contoh media tanam ya sahabat. Bisa dilihat di sini. Ini adalah tanah ya sahabat. Nah, banyak yang mengira tanah itu merupakan media tanam organik, padahal media tanah itu juga termasuk ke dalam anorganik, karena tanah juga hasil pelapukan daripada batuan ya sahabat. Kedua, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini merupakan media tanam organik ya sahabat, karena dihasilkan dari pup ayam, kotoran sapi dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan dari kotoran ayam yang sudah difermentasi dicampur dengan limbah lauk jamur ya sahabat. Ketiga yaitu sekam. Sekam ini sama dengan pupuk kandang ya sahabat, dia juga organik karena diambil dari bahan organik. Kemudian pasir ya sahabat. Pasir ini sama halnya dengan tanah, pasir juga merupakan media tanam anorganik ya sahabat. Nah, lalu apa keunggulan daripada keempat jenis media tanam ini ya sahabat? Pertama, tanah. Tanah ini banyak sekali mengandung unsur hara serta kandungan biologinya banyak ya, yang bermanfaat untuk tanaman, karena semua jenis tanaman itu insya Allah cocok dengan tanah ya sahabat, karena emang awal mulanya dari tanah. Wait a minute. Who are you? Kemudian pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini memiliki kandungan pupuk makro dan mikro ya sahabat, seperti contohnya pupuk N, P, dan K. Seperti ini ya sahabat. Jadi pupuk N, P, dan K ini hasil proses dari pengomposan dari kotoran hewan ya sahabat. Seperti contoh ini yang saya gunakan adalah kotoran hewan daripada ayam. Kotoran hewan daripada ayam banyak sekali mengandung unsur N-nya ya sahabat. Kemudian sekam. Nah, sekam ini lalu kenapa sih harus menggunakan sekam? Apa keunggulan daripada sekam ini? Banyak dari sahabat itu
cenderung mengabaikan sekam ya sahabat. Tetapi di balik sesederhana sekam ini banyak sekali kandungan manfaatnya bagi tanaman, yaitu pertama, dia itu banyak mengandung unsur kalium ya sahabat. Keduanya, porositasnya itu baik sekali ya sahabat. Jadi menjaga drainase tanaman agar lebih optimal dan aerasenya juga lebih baik ya. Jadi oksigen itu bisa masuk ke media tanam ya sahabat. Karena akar juga perlu bernapas ya sahabat. Nah, ketika dibakar juga lebih bagus lagi, menjadikan arang sekam dan banyak mengandung unsur karbon yang baik untuk mengikat unsur nitrogen ya sahabat. Selanjutnya yaitu pasir. Pasir ini kalau kita lihat menggunakan mikroskop atau lup ya, ini tuh ternyata batuan-batuan kecil ya sahabat. Batuan-batuan kecil juga ini baik sekali untuk proses aerase dan drainasenya bagus ya sahabat. Selain itu juga ketika kita menggunakan tanah yang liat, kita harus mencampurnya dengan pasir agar komposisinya menjadi bagus untuk tanaman sahabat. Nah, selain daripada itu, keempat media tanam ini juga mempunyai kelemahan masing-masing ya sahabat. Tidak bisa dia berdiri sendiri seperti aku dan kamu ya sahabat. Jadi gini ya sahabat, kita campur saja misalkan tanah dengan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang tidak bisa berdiri sendiri langsung ditanami dengan tanaman ya sahabat, karena ini efeknya panas dan bisa membunuh tanaman. Oke, baik, kita ke praktek sahabat. Alat yang digunakan pertama cungkir. Ini untuk memasukkan dan mengaduk media. Kemudian kita itu harus sesuai SOP ya sahabat. Jadi harus mematuhi K3LH-nya, yaitu menggunakan sarung tangan. Kita gunakan dulu sarung tangannya sahabat. Nah sahabat, sarung tangan, kemudian media 4 jenis ini ya sahabat. Kemudian label, yang paling utama label. Kemudian polybag-nya kita gunakan 8 saja ya sahabat. Kita akan meracik 4 jenis media, 4 jenis racikan media ya sahabat. Lalu kenapa harus 8? Jadi kita buat satu racikan 2 polybag ya sahabat. Ini polybag-nya ukuran diameter 15 cm ya sahabat. Oke, baik, kita ya yang pertama kita akan membuat racikan daripada mencampur tanah satu bagian, kemudian sekam 2 bagian, kemudian pasir 1 ya sahabat. Aduk sampai merata. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Masukkan sampai full. Nah sahabat, sampai penuh tapi menyisakan 1/4-nya ya sahabat, atau lebih atau kurang juga boleh, dikira-kira saja. Lanjut ke tahap kedua. Kita lanjut ke media yang kedua, yaitu dengan komposisi yang berbeda ya sahabat, yaitu pasir 1 bagian, kemudian sekam 2 bagian, sama seperti yang tadi, sekamnya 2 bagian, kemudian pupuk kandang 1 bagian. Karena ini sedikit ya, kita ulangi.
seperti yang tadi ya, 1 bagian, 2 bagian, kemudian ini 1 bagian. Kita aduk lagi sampai merata ya sahabat. Aduk sampai merata. Kita masukkan lagi ke polybag yang kedua ya sahabat. Ini kurang, kita ulangi lagi. Jadi untuk yang media kedua ini kita tidak menggunakan tanah ya sahabat. Sebagai ganti tanah kita menggunakan pasir. Nah, kita sisakan sama seperti tadi sekitar 1/4-nya ya, atau bisa juga lebih seperti ini. Nanti kita beri label juga. Nah, kita mulai lagi pupuk dengan komposisi yang ketiga ya sahabat. Pupuk atau media tanam juga, media tanam ya sahabat, bukan pupuk. Yaitu dengan komposisi pertama itu tanah dengan pupuk kandang ya sahabat, 1:1 ya. Diam! Namaku Isan. 10 tahun. Ini 1, ini 1. Satu banding 1, kita aduk lagi. Ini kurang juga ya, kita tambah lagi aja. Ini 2 kali ngambil, ini juga 2 kali ngambil. Yang penting perbandingannya sama ya sahabat. Oke, ini bagus sekali nih medianya. Nah, lalu kita masukkan kembali ke polybag ukuran 15-nya ya sahabat. Kurang juga sahabat. Nah, sudah selesai ya sahabat. Sama seperti tadi, disisakan sedikit saja ruang. Kemudian kita simpan dan nanti kita beri label. Nah, yang terakhir adalah yang keempat ya sahabat. Kita sisihkan lagi sini. Yang keempat yaitu medianya itu tanah semua ya sahabat, tidak menggunakan campuran apapun ya sahabat. Langsung saja kita masukkan ke sini ya sahabat. Susah ya sahabat. Kita ambil yang lain. Kita ambil
ambil yang lain. Kita langsung masukkan saja ya sahabat, karena ini cuma tanah ya. Nah, kita sisakan juga sedikit ya ruang. Nah, sahabat, setelah selesai semua, langkah selanjutnya yaitu kita berikan label ya sahabat. Oke baik, kita lanjut ke pelabelan ya sahabat. Kita tuliskan tanggal, jenis media tanam ya sahabat. Pertama itu kita yang tanah dulu aja, diacak juga gak apa-apa kan sahabat. Tanah dulu kita tempel di media yang semuanya tanah, 100% tanah ya sahabat. Kemudian kita tempelkan juga yang bagian pupuk, sekam, dan pasir ya sahabat. Sekam dan pasir. Kemudian kita tempelkan yang tanah dengan pupuk kandang. Kemudian kita tempelkan yang tanah, sekam, dan pasir. Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Jadi kita membuat 4 media jenis racikan media ya, 4 jenis racikan media, dan nanti kita buat 2 karena videonya terlalu panjang, jadi saya buat 4 dulu, nanti di akhir kita satukan menjadi 8 sahabat. Ini nanti kita akan tanam dengan tanaman sayuran dan kita lihat perkembangannya dan perbedaan pertumbuhan daripada tanaman sayur tersebut ya sahabat. Oke baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Body, I'm an icon. And my girl about a 10. I should fuck her